Penetapan dan penahanan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong menjadi tersangka impor gula menimbulkan pertanyaan. Kasus dugaan korupsi yang terjadi periode 2015-2016 itu baru diusut Kejaksaan Agung, Kejagung. Hal tersebut memunculkan kejanggalan. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM Muhammad Fathahillah Akbar menyoroti kasus dugaan korupsi impor gula itu. Kasus itu menyeret Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong, menjadi tersangka. Terkini Tom Lembong sudah dijebloskan ke Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sejak Selasa 29 Oktober 2024. Kasus Tom Lembong ini saya kira perlu dicek dulu. 1. Kalau dalam konteks pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, apakah unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang itu terpenuhi? Ujar Muhammad Fathahillah Akbar kepada Tribun Jogja, Rabu 30 Oktober 2024. Ia mengatakan, berdasarkan press release yang dikeluarkan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, kerugian negara itu dilihat dari keuntungan yang diterima oleh perusahaan swasta yang menerima impor gula kristal mentah. Itu harus dilihat karena unsur memperkaya korporasi itu tidak selalu sama dengan unsur yang merugikan keuangan negara, bebernya. Akbar mempertanyakan siapa yang menghitung kerugian keuangan negara itu. Apakah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)? Hal ini untuk memastikan angka kerugian yang diklaim dalam kasus ini dihitung secara valid dan akurat oleh lembaga yang kompeten, bukan hanya berdasarkan perkiraan dari penyidik atau kejaksaan. Dalam kasus ini, yang diperkaya adalah korporasi swasta, karena dari 8 swasta itu menerima 400 miliar. Padahal, ini harus dilihat juga, kerugian itu bukan kerugian keuangan negara secara langsung, tapi juga dari PT PPI yang merupakan BUMN. Terang dia. Ia turut mempertanyakan mengapa kasus tahun 2015 baru diusut di tahun 2023, sesuai dengan waktu penyidikan, meskipun kasus itu belum kadaluarsa. Lantas, apakah kerugian yang dialami oleh BUMN ini bisa disebut sebagai kerugian keuangan negara? Sementara itu, mantan Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan buka suara soal penetapan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Penetapan Tom Lembong sebagai tersangka terbilang mengejutkan, karena ia sempat mendukung dan masuk tim pemenangan Anies di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Anies menyatakan ia terkejut dengan penetapan Tom Lembong sebagai tersangka. Namun ia menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menaruh kepercayaan kepada penegak hukum dan peradilan supaya menjalankan proses secara transparan dan adil. Kami juga tetap akan memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dimungkinkan untuk Tom. Ujar Anies melalui akun X pribadinya @Anies Baswedan, Rabu 30 Oktober 2024. Anies juga menyampaikan, ia bersahabat dengan Tom Lembong selama hampir 20 tahun. Di mata Anies, Tom Lembong adalah sosok yang berintegritas tinggi dan selalu memprioritaskan kepentingan publik. Selain itu, Tom Lembong juga fokus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit. Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Karena itu, selama karier panjang di dunia usaha dan karier singkat di pemerintahan, ia disegani, baik lingkup domestik maupun internasional, ujar Anies. Anies menambahkan, ia masih memiliki kepercayaan kepada Tom Lembong dan tidak akan pernah berhenti berdoa dan mendukung sahabatnya. Kami ingin negeri ini membuktikan bahwa yang tertulis di penjelasan UUD 1945 masih valid, yaitu negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, Rechtsstaat, bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka, Machtstaat, pungkas Anies.